Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nadifa Amalia, NIM 2011-0501-0027. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya dari video yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang penghitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Itu merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam satu tahun. Rumus GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product, disingkat menjadi NNP, adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income, disingkat menjadi NNI, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income, disingkat menjadi PI, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba jutaan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produk, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau disingkat menjadi DI, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3, begitupun seterusnya. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, Q1
yaitu jenis barang ke-1, P1 sama dengan harga barang ke-1. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan wage atau upah, R yaitu rent atau sewa, I sama dengan interest atau bunga, dan P sama dengan profit atau keuntungan. Dan yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran, adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Dengan artian Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, dan G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu ghanimah, sedekah, infak, zakat, usyur, jizyah, kharaj, pajak tambang dan tabungan, dan yang terakhir wakaf. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.